Tuhan yang selalu menyertai hidupku. Kau Tuhan yang setia, ku tetap percaya hingga semua rencanamu terjadi dalam hidupku. Sekalipun dalam lembah gelap, sekalipun badai hidup datang, ku percaya Yesus pasti selalu datang membela. Di dalam hidupku, kau Tuhan yang selalu menyertai hidupku. Kau Tuhan yang setia, ku tetap percaya hingga semua rencanamu terjadi dalam hidupku. Di dalam hidupku, kau Tuhan yang selalu menyertai hidupku. Kau Tuhan yang setia, percaya hingga semua rencanamu terjadi dalam hidupku. Hingga semua rencanamu terjadi dalam hidupku. Shalom, shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru 2024. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Hotas menjua-jua, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah hari pertama, ibadah buka tahun baru 2024, 1 Januari. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh hidup. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Allah, kami punya langit dan bumi, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kalau kami boleh hidup sampai hari ini 1 Januari 2024, semua karena kebaikan Tuhan. Atas izin dari sorga, otoritas dari Tuhan Yesus, kami boleh hidup. Kami boleh tinggalkan tahun 2023 dan masuk tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah yang hidup. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sebelum kami diberkati oleh tubuh darah Yesus, sebelum kami diberkati oleh firman Tuhan, kami akan menyembah, kami akan bersorak-sorai tinggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus ambil alih ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Indonesia penuh kemuliaan Allah, bumi penuh kemuliaan Allah, dan gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya penuh dengan kemuliaan Allah dalam nama Tuhan
Yesus yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Berkatilah saudara. Sama-sama katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, sama-sama semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kembali katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Gede mulia sama-sama semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Berikan tepuk tangan yang boleh bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita menyembah Tuhan Bapak Ibu di hari pertama di bulan yang baru 1 Januari 2024. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
berbakat mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Mari sama-sama katakan, semua anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari, mari kita sembah Tuhan. Semakin hari semakin bertambah besar kami sembah Tuhan Yesus. Hari sembah Tuhan baru diberikan hatimu di hari pertama di bulan yang baru, tahun yang baru, 1 Januari 2024. Bersyukurlah buat kebaikannya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Yesus, haleluya, haleluya.
Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau Allah kami, Kau Raja kami, Kau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di hari pertama di bulan yang baru, tahun yang baru, 1 Januari 2024, kami butuh firman Tuhan, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapilah pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kembali saya menyapa pada Shalom. Selamat tahun baru 2024. Semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tema khotbah di hari pertama di bulan yang baru 1 Januari 2024, ibadah buka tahun baru. Ya kan, ibadah buka tahun 2024 temanya adalah hidup dalam iman. Sama-sama katakan hidup dalam iman. Seperti kita ketahui bersama, visi yang Gereja GB Moria yang Allah berikan adalah membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi siapapun jemaat Tuhan, pengerja yang ada di Gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya, baik yang jemaat terdaftar ataupun jemaat simpatisan, imannya dibangun di dalam firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena iman kepada Kristus yang menyelamatkan, iman kepada Kristus yang menyembuhkan, iman kepada Kristus yang memberkati hidup kita, dan iman kepada Kristus yang membuat kita hidupnya jadi berkat bagi sesama, jadi berkat bagi kantor kita, bagi pelayanan kita, bagi gereja kita, bagi lingkungan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Roma 1 ayat 16 dan 17. Hidup dalam iman, hidup dalam iman. Roma 1 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Mari kita mulai. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Rasul Paulus. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil atau gospel atau kabar baik tentang Kristus adalah kekuatan Allah untuk apa? Untuk menyelamatkan semua orang. Sama-sama katakan menyelamatkan semua orang yang percaya Kristus. Jadi harus ada kata percayanya. Jadi ayat firman Tuhan ini bukan hanya untuk gereja A saja, bukan hanya untuk gereja B saja, bukan hanya untuk sinode C saja, tapi untuk semua orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Itu bicara apa? Apapun sukunya. Dimulai dari orang Yahudi, kemudian orang Yunani, dan termasuk saudara saya. Seluruh bangsa-bangsa di muka bumi ini, apapun sukunya. Selama saya dan saudara percaya Yesus, kita percaya Injil Kristus, kita renungkan dan lakukan Injil Kristus, kita diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. 17. Nah ini dia. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sama-sama katakan orang benar. Orang benar. Saya, saudara, Saudara, hidup dalam iman. hidup dalam iman. Amin Bapak Ibu. Amin. Apa itu iman Pak Gembala? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar, sama-sama katakan dasar. Sama-sama katakan pondasi. Dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Singkatnya, sederhananya, iman itu percaya sekalipun belum melihat. Amin Bapak Ibu. Amin. Iman yang benar adalah percaya Kristus. Karena yang menyelamatkan saya dan saudara bukan gereja, bukan sinode, tapi Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin.
Jika kita memahami hal ini, saya percaya hidup kita pasti tenang. Kita pasti kuat dan kita pasti sukacita menjalani hidup ini hari demi hari sepanjang tahun 2024, bahkan seumur hidup kita. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu, apakah ciri-ciri anak-anak Tuhan yang hidup dalam iman? Karena ada anak-anak Tuhan, mohon maaf, hidupnya nggak dalam iman, tapi ngandalkan kepintarannya, ngandalkan koneksinya, ngandalin harta warisan bapak mamanya. Iya kan? Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang benar adalah hidup dalam iman. Yang suci katakan amin. Apakah ciri-ciri anak-anak Tuhan yang hidup dalam iman? Minimal ada 2 ciri-cirinya Bapak Ibu. Yang pertama, senantiasa percaya firman Tuhan. Ibu Gembala boleh bantu baca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggap sebuah kelalaian. Iya kan? Mananya Tuhan ini, aku udah begini, aku udah begitu. Katanya Tuhan menyertai, tapi ada aja masalah. Bapak Ibu, orang hidup punya masalah. Jangan saudara kira ikut Tuhan Yesus gak punya masalah. Banyak mungkin masalahmu, tapi gak usah khawatir, gak usah sedih. Meskipun banyak masalah, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Percayalah, bersukacitalah. Banyak berkat dan mujizat yang Tuhan telah sediakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Amin Bapak Ibu. Ingatlah selalu, rancanganmu boleh gagal, tapi rancangan Tuhan gak pernah gagal. Amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki, maksudnya Tuhan Yesus, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena begini, mohon maaf. Seringkali kita gak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita lompat pagar. Gak sembuh-sembuh ya kan. Mohon maaf, ke dukun, cari orang pintar. Mohon maaf nih, aduh karirku mentok aja begini-begini aja, udahlah aku pindah aja lah aku keyakinanku. Katanya kalau pindah keyakinan, nanti promosi terus. Bapak Ibu, Alkitab sudah mencatat, sekalipun kita punya isi dunia ini, kalau nyawa kita binasa, semuanya sia-sia. Jadi pastikan selalu sekali Kristus tetap Kristus. Amin Bapak Ibu. Percaya aja firman Tuhan. Percaya saja. Sama-sama katakan percaya saja. Percaya saja. Masalahnya waktunya kapan? Disitulah butuh iman dan ikuti proses dalam Kristus. Dan jangan protes. Ikuti kata-kata saya. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam iman, setia mengikuti proses tanpa protes. Amin Bapak Ibu. Ikutilah proses tanpa protes. Karena apa? Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi sekalipun kau sudah merasa udah jatuh, dengar baik, ada tangan Tuhan yang akan menopang kita. Amin Bapak Ibu. Mumpung masih hari pertama ini, 1 Januari 2024. Percayalah firman Tuhan. Sama-sama katakan, aku tetap percaya firman Tuhan. Orang boleh ngomong apapun Bapak Ibu, dengar baik. Lebih baik kita percaya firman Tuhan daripada omongan orang yang melemahkan iman. Kalau kita percaya firman Tuhan, iman kita teguh. Iman kita berakar kepada firman Kristus. Akan tercermin dalam buah-buah karakter hidup kita manis, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin Bapak Ibu. Senantiasa percaya firman Tuhan. Anak-anak muda, sahabat-sahabatku, adik-adikku, kalau kau belum mendapatkan jodohmu sampai hari ini belum ketemu, ya kan, tenang aja. Jangan langsung lompat pagar atau ya udahlah pasrah aja lah. Suami orang diembat, istri orang diembat. Mohon maaf nih, jangan begitu. Atau enggak tinggalkan Tuhan. Aduh, minta ampun. Buat apa kau punya pasangan hidup yang ganteng, yang cantik, mohon maaf, tapi kau tinggalkan Tuhan, semuanya sia-sia. Percaya perkataan saya, untuk apapun di muka bumi ini ada masanya. Semua orang itu gak selamanya muda, gak selamanya ganteng, gak selamanya cantik.
Kalau sudah umur 80, 90, udah peot juga itu. Iya kan? Jadi jangan tinggalkan Tuhan demi apapun. Sekali Kristus tetap Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Senantiasa percaya firman Tuhan. Senantiasa percaya firman Tuhan. Jadi ciri-ciri anak-anak Tuhan yang hidup dalam iman adalah senantiasa percaya firman Tuhan. Bukan senantiasa percaya tahayul, omongan orang yang melanggar firman Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Tapi percaya firman Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, senantiasa mengandalkan Tuhan. Ibu Gembala boleh bantu baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Rancangan Allah, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi andalkan Tuhan Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu datang. Kalau saudara baca ya kisah Yeremia, Bapak Ibu, Yeremia itu tahu betul kenapa. Karena seringkali kita ngomong andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Bagaimana mungkin kau bisa ngandalin Tuhan kalau kau nggak tahu rancangan Tuhan itu indah? Jadi kita harus percaya betul rancangan Tuhan indah. Makanya baca Alkitab. Bagaimana mungkin kau bisa tahu rancangan Tuhan indah kalau saudara nggak pernah baca Alkitab? Ini repotnya. Iya kan? Ini repotnya. Yeremia 29:5 kan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa ngandalin itu kalau kita nggak tahu rancangan Tuhan itu indah? Kalau kita ngandalin Tuhan Bapak Ibu, rancangan Tuhan itu indah. Kenapa? Karena Tuhan selalu rancangkan yang terbaik. Sama-sama katakan rancangan Tuhan selalu indah. Sama-sama katakan rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Mungkin cita-citamu boleh nggak terjadi, bukan berarti kau gagal. Saya ulangi, mungkin cita-citamu tidak tercapai, bukan berarti saudara gagal. Karena rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan dalam hidup dan hidupku. Amin Bapak Ibu. Saya nggak pernah mimpi jadi pendeta. Berkali-kali saya bersaksi, berkali-kali saya ngomong dimanapun saya berkhotbah di mimbar. Nggak pernah kebayang jadi pendeta, lebih-lebih jadi gembala, merintis gereja begini. Nggak kebayang Bapak Ibu, nggak pernah mimpi. Saya punya cita-cita dulu sebagai anak rantau dari Siantar, tapi nggak tercapai. Malah sekarang cari jiwa, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bersama dengan istri merintis gereja, menabur, hanya nabur air mata, tenaga, uang, semua kita korbankan untuk pelayanan. Dan saya dan Ibu Gembala itu sangat bersyukur Tuhan pilih kami yang terbatas ini. Kami bukan orang kaya Bapak Ibu, rumah kami masuk gang, tapi Tuhan pilih kami berdua untuk menjadi alatnya, alat menyampaikan Injil Kristus, mencari jiwa-jiwa, menyampaikan visi Allah, membangun iman jemaat dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur betul, saya bukan siapa-siapa ini, istri saya bukan siapa-siapa. Tuhan panggil kami dua untuk merintis gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya. Semua karena anugerah Tuhan. Dan saya sangat bersyukur rancangan Tuhan, rancangan Allahku selalu yang terbaik dalam hidupku dan dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Aku mau saksikan begini karena saya tahu rasanya bagaimana ketika angan-angan kita nggak tercapai, saudara. Ibu Gembala, istri saya ini pengen cita-cita dari kecil jadi dokter, tapi udah besar malah kuliahnya ekonomi. Dan sekarang ya puji Tuhan, ada rencana Tuhan yang indah. Bekerja, ya kan Bapak Ibu, yang ternyata dia sudah siapkan suatu saat nanti menikah dengan seorang hamba Tuhan yang ganteng kan. Namanya Kris Konali Purba. Karena Ibu Gembala yang ngatur keuangan segala sesuatunya, ya kan. Kayak kalau ada jemaat bilang, Pak Gembala nggak punya uang. Oh sama gitu, saya juga punya uang. Doa aja lah kita ya, nanti ya gimana caranya. Ya puji Tuhan lah, Tuhan kasih hikmat kepada saya dengan ya apa yang ada kita bagi-bagi lah. Puji Tuhan juga kemarin perayaan Natal di GBI Moria Palangkaraya, GBI Moria Jakarta, semuanya jemaat hadir, patungan, ada yang bawa makanan, bawa minuman, bawa ini, bawa itu. Ya namanya keluarga, sama-sama katakan keluarga. Keluarga saling tolong menolong, bukan saling manfaatin, tapi saling tolong
menolong. Senantiasa ngandalin Tuhan. Saya dari Buku Malang ngandalin Tuhan. Gereja GB Moria boleh ada dari 1 Oktober 2017 hingga detik ini 1 Januari 2024. Semua karena anugerah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah 1 Januari 2024 adalah hidup dalam iman. Sama-sama katakan hidup dalam iman. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Apakah ciri-ciri anak-anak Tuhan yang hidup dalam iman? Minimal ada 2. Saya mencatat. Yang pertama, senantiasa percaya firman Tuhan. Yang kedua, senantiasa mengandalkan Tuhan. Amin. Selamat tahun baru 2024. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Aku berdoa bagi setiap enam Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Letu, dan Purju. Sepanjang tahun 2024 rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerja mereka diberkati, studi anak-anak mereka berhasil, anak-anak mereka takut akan Tuhan, hormat sama orang tua, dan gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya maju, diberkati Tuhan, sukses. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru, pengerja-pengerja baru yang sehati untuk gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya. Aku juga berdoa siapapun yang telah mendukung gereja GB Moria Jakarta Palangkaraya, kiranya Bapa Surgawi yang membalasnya ribuan kali ganda. Seandainya mereka menerima yang terbaik, tubuh darah Kristus. Aku berdoa siapapun kami satu perjamuan kudus, kami semuanya sehat, umur panjang, dan berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Roh Kudus yang membimbing hamba-Mu untuk sebentar memimpin umat Tuhan masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan perjamuan khusus rumah kita masing-masing Bapak Ibu. Kita angkat pujian. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita bangkit berdiri, mari kita siapkan hosti di tangan kita. Ibu Gembala boleh bantu baca 1 Korintus 11 ayat 24. 1 Korintus 11 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat host yang dibentuk menjadi tubuh Kristus. Bapak Ibu yang sakit, yang di rumah sakit juga nggak apa-apa, juga duduk.
Mari angkat tinggi-tinggi ucapan ini sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Berkat tubuh Kristus kami siap sempurna. Segala kelemahan tubuh kami sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah tubuh Kristus. Amin. Jadi ada yang bertanya di Facebook, karena saya share di Facebook, Pak Gembala mohon maaf kalau saya nggak bisa berdiri karena di rumah sakit. Nggak apa-apa, kalau di rumah sakit itu Allah melihat kan, kalau kondisi lagi begitu lemah ya nggak apa-apa, duduk, jangan dipaksakan juga, nanti Bapak Ibu yang ngalami ya mohon maaf ya, kalau yang dalam tergeletak sakit nggak apa-apa, tetap angkat pasti ya, imani sembuh sehat dalam nama Yesus. Inilah tubuh Kristus. Satu Korintus 11 ayat 25. 1 Korintus 11 ayat 25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan yang ada bentuk menjadi darah Yesus. Angkat tinggi-tinggi ucapan iman sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Berkat darah Yesus kami diampuni, kami dikuduskan, kami ditahirkan, kami disempurnakan. Dalam nama Yesus kami masuk tahun 2024 penuh dengan kemenangan, berkat dan mujizat dari Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman, inilah darah Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat kebaikan Tuhan hari ini 1 Januari 2024 telah menerima tubuh darah Yesus. Kami berdoa dari ujung kepala sampai ujung kaki kami disempurnakan, dikuduskan, ditahirkan dalam nama Yesus. Dan janji Tuhan Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh karena iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami doa sepanjang tahun 2024 kemanapun kami melangkah dijaga malaikat Tuhan. Baik siang hari ada tiang awan dan malam hari ada tiang api menyertai kami. Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan operasional pelayanan. Hamba dan istri nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan uang, tapi hamba dan istri percaya apa yang kami perlu, apa yang gereja perlu, Allah sanggup sediakan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kau berkati setiap nama Bapak Ibu, Abang, Kakak, Letuna Burjo, Koko, Cici yang telah mendukung gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya. Tuhan yang membalas ribuan kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhanlah yang memunculkan pemimpin yang Pancasilais, yang nasionalis dalam nama Yesus. Indonesia aman dari Sabang sampai Merauke. Tahun pemilu, tahun aman, tahun damai dalam nama Tuhan Yesus. Dunia penuh kemuliaan Tuhan. Gereja GBI Moria Jakarta Palangkaraya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam cobaan, kami lepaskan dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya dalam nama Bapa, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Berikan tepuk tangan yang
kembali Bapak Ibu. Selain Ibu Gembala mengucapkan terima kasih banyak buat waktunya. Selamat tahun baru 2024. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Horas maju-maju, Tuhan Yesus memberkati.